Halo, selamat malam semua. Selamat malam juga kepada Bu Bella selaku pengampu matkul basis data. Sebelumnya, di sini perkenalkan nama saya Dian Maharani dengan NIM 211022203. Dengan saya Nafi Danisa dengan NIM 211022321. Saya Yuriko Sugandi dengan NIM 21102196. Jadi kami bertiga merupakan satu kelompok dalam tugas besar basis data dengan judul perancangan basis data pada sistem pemeriksaan dan perawatan pasien di rumah sakit. Untuk alasan kami memilih judul bisa dilanjutkan kepada Mas Yuriko. Jadi saya akan menjelaskan alasan kami memilih judul ini. Pertama-tama, di sini kan rumah sakit merupakan tempat yang digunakan untuk memeriksa maupun merawat orang-orang yang sedang sakit. Di dalam rumah sakit ini sendiri pasti terdapat banyak sekali pasien yang melakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya setiap hari. Tentunya rumah sakit ini butuh sebuah pengelolaan untuk semua data-data pada rumah sakit tersebut, seperti data pasien, data dokter, lalu ada data kamar, data bed, maupun data perawat. Jadi alasan kami memilih judul perancangan basis data pada sistem pemeriksaan dan perawatan pasien rumah sakit yaitu untuk mempermudah dalam pengelolaan data pada rumah sakit sehingga kinerja dan pelayanan rumah sakit semakin baik dan efisien. Baik, mungkin itu alasan kami memilih judul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang inner join dan cross join. Inner join itu yaitu perintah untuk menampilkan semua data yang mempunyai nilai sama. Inner join itu memiliki kolom A yang berisikan A, B, C, kemudian pada kolom B berisikan 1, 2, 3. Jika menggunakan inner join, maka digabungkan kedua kolom tersebut menjadi satu tabel. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang cross join. Cross join itu penggabungan antara dua tabel atau lebih dengan hasil yang konsepnya seperti perkalian kartesian. Artinya, hasil penggabungan akan memiliki nilai duplikat pada masing-masing kolom sampai kolom lain yang bersesuaian selesai digabungkan. Jadi di sini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara program kami ini bekerja. Pertama tentunya kita membuka SQL. Kemudian membuka database yang sudah kita buat gitu. Oke, di sini database yang kita buat adalah database rumah sakit. Di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa tabel yang sudah kami buat. Yang pertama, deskripsi dari staf administrasi. Jadi di staf administrasi ini terdapat beberapa kolom, contohnya ID staff, nama staff, alamat, nomor HP, ID pasien, tanggal pembayaran, dan tagihan itu sendiri. Kemudian selanjutnya di tabel dari dokter itu sendiri. Oke, maaf sebelumnya di yang staf administrasi itu ID staff sebagai primary key dan untuk ID pasien itu sebagai foreign key. Terus kemudian yang kedua, deskripsi desk dari dokter itu sendiri. Di sini ada satu primary key yaitu ID dokter. Kemudian lanjut kita ke desk dari tabel pasien. Oke, di sini tabel pasien ada beberapa kolom dengan primary key ID pasien, kemudian ada nama pasien, tanggal lahir, JK atau jenis kelamin, umur, keluhan, alamat, dan nomor HP itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada di deskripsi dari perawat. Kita desk perawat. Di perawat terdapat 4 kolom ID perawat sebagai primary key, nama perawat, alamat, dan nomor HP. Kemudian selanjutnya ada desk ruangan. Di ruangan itu sendiri ada 4 kolom dengan ID ruangan sebagai primary key, kemudian ada lantai, gedung, dan ID perawat sebagai foreign key. Kemudian setelah itu kita desk kasur. Di desk kasur ada 3 kolom, ID kasur sebagai primary key, nomor kasur, dan ID ruangan sebagai foreign key. Kemudian yang terakhir ada desk dari memeriksa. Nih, di tabel memeriksa ada beberapa kolom, yaitu nomor pemeriksaan sebagai primary key, penanganan,
tanggal pemeriksaan, ID dokter sebagai foreign key, dan ID pasien sebagai foreign key. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara inner join dan cross join itu berjalan di program kita. Untuk inner join sendiri, kita memakai dua. Yang pertama untuk select from ruangan, di inner join kan dengan kasur, dengan tabel kasur on ruangan.id ruangan sama dengan kasur.id ruangan. Oh, maaf. Di sini ada salah. Oke. Jadi inner join ini fungsinya sebenarnya untuk menggabungkan dua tabel. Di sini saya memilih untuk tabel kasur dan tabel ruangan. Kemudian untuk inner join yang kedua, saya menggunakan untuk tabel lain, yaitu tabel memeriksa. Di inner join-kan dengan tabel dokter on memeriksa.id dokter. Di sini kita pakai dokter.id dokter juga. Oke, di sini mungkin nggak kelihatan, saya akan membesar. Untuk yang pertama, select bintang from kasur cross join dengan ruangan. Hasilnya akan sangat banyak karena kita menggunakan satu tabel dengan 10 data. Jadi 10 kali 10 jadi 100 data. Mungkin untuk contoh lain, saya akan menggunakan memeriksa cross join dokter. Seperti tadi, ada total 10 data. Jadi di sini ada tabel dari perawat, kasur, ruangan, dokter, staf administrasi, pasien, dan memeriksa. Di sini juga udah ada relasinya antar satu sama lain. Kita menggunakan alter table. Dan kolom yang saya pilih di sini adalah kolom memeriksa, sehingga alter table memeriksa. Kemudian kita menambahkan kolom sukses dengan tipe data angka. Tipe data angka sendiri itu adalah integer. Makanya di sini kita menggunakan integer dengan jumlah maksimum 5. Kemudian di sini saya ingin menambahkan kolomnya setelah beberapa kolom tertentu. Jadi kita menggunakan after. Di sini menggunakan penanganan. Maaf, ada typo. Oke, di sini penanganan, udah benar. Oke, karena udah berhasil ditambahkan, kita des dari pemeriksa itu. Oke, di sini kan tadi ada nomor pemeriksaan, penanganan, dan di sini kan saya ingin menambahkan after dari penanganan. Jadi suksesnya masuk di setelah penanganan, kemudian baru tanggal pemeriksaan, ID dokter, dan ID pasien gitu. Kemudian jika kolom sukses ini berhasil ditambahkan, untuk view-nya itu menjadi seperti ini. Di memeriksa, di tabel memeriksa ada nomor pemeriksaan, penanganan, sukses, tanggal pemeriksaan, ID dokter, dan ID pasien gitu. Menurut kami demonstrasinya cukup untuk sampai di sini.